Berkebun sayur sendiri di rumah mempunyai banyak manfaat bagi individu dan keluarga. Juga bisa menjadi hobi dan hiburan yang bisa menghilangkan penat. Yang paling penting dapat menjadi sumber gizi untuk keluarga yang mudah dan murah apabila kita berkebun sendiri. Berkebun sendiri bisa kita mulai dari memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Namun, bagi warga Taniling yang masih bingung untuk menentukan jenis tanaman, beberapa tanaman ini memiliki kandungan gizi yang tinggi, jangka panen yang relatif singkat dan relatif mudah perawatannya. Yang pertama, kangkung. Sayuran yang populer dipadukan dengan bumbu pecel ini ternyata bisa dipanen dalam waktu 30-45 hari saja. Untuk mendapatkan hasil panen kangkung yang cepat, jenis dan kualitas benih perlu diperhatikan. Pastikan benih yang ditanam tidak kadaluarsa. Biasanya untuk mempercepat penanaman kangkung sebaiknya direndam air terlebih dahulu. Selain itu, perawatan tanaman seperti penyiraman, pemupukan, dan pencahayaan juga penting untuk mendapatkan hasil panen kangkung yang maksimal. Selain serat pangan, kangkung dikenal kaya akan vitamin B2, zat besi, dan vitamin C. Kandungan nutrisi tersebut dapat mencegah berbagai masalah kesehatan seperti anemia, konstipasi, dan dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Berikutnya adalah caisim. Caisim atau sawi mempunyai usia panen yang singkat. Dalam waktu 40 hingga 60 hari, sejak penyemaian, caisim sudah bisa dipanen dan dinikmati. Tanaman ini cocok ditanam di dataran rendah. Media tanam dan kualitas benih perlu diperhatikan dalam penanaman. Selain itu, perawatan yang baik seperti penyiraman, pemupukan, dan pencahayaan akan menentukan cepat lambatnya pertumbuhan caisim. Dalam membudidayakannya, sawi hijau ini tidak memerlukan sinar matahari yang banyak. Sayuran sawi hijau ini lebih cocok ditanam pada tempat dengan intensitas cahaya sekitar 3-4 jam sehari. Tempat yang lembab dan memiliki unsur hara sangat dibutuhkan supaya sayuran sawi hijau ini bisa cepat tumbuh. Kemudian yang nomor 3 ada bayam. Sayur bayam bisa dipanen dalam waktu 30-40 hari sejak penyemaian. Bayam cocok dengan iklim tropis Indonesia sehingga perawatannya pun tidak terlalu sulit. Kemudian selada. Selada dapat dipanen dalam 45 hingga 50 hari sejak penyemaian benih. Agar mendapatkan panen selada yang enak disantap dan tidak pahit, tanaman harus mendapatkan air yang cukup. Selada pahit biasanya disebabkan oleh cuaca yang panas dan kekurangan air. Selain itu, pemilihan pestisida dan pupuk juga menentukan rasa dari selada sendiri. Kelebihan kadar nitrogen dalam tanaman juga menjadi salah satu penyebab selada terasa pahit. Nomor 5, lobak ceri. Lobak ceri merah atau dikenal sebagai radish dapat dipanen dalam waktu 20 hingga 30 hari. Untuk mendapatkan lobak yang enak, tanaman perlu terhidrasi dengan baik. Dapat ditanam di dataran tinggi dan dataran rendah. Lobak yang kekurangan air akan terasa pedas. Selain itu, penyiraman yang cukup juga akan mempercepat pertumbuhan tanaman lobak. Lobak ceri mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi dan vitamin C. Kandungan lainnya dapat menurunkan resiko diabetes dan meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian ada arugula. Sayuran daun arugula dapat dipanen dalam waktu sekitar 40 hari. Tanaman yang mempunyai rasa yang cenderung pahit dan pedas ini lebih cocok ditanam di daerah bersuhu dingin. Perawatan tanaman mulai dari penyemaian, penyiraman, pemupukan akan menentukan kualitas dan rasa dari arugula. Perawatan tanaman mulai dari penyemaian, penyiraman, pemupukan akan menentukan kualitas dan rasa dari arugula. Daun yang lebih muda cenderung mempunyai rasa yang lebih manis dibandingkan dengan yang sudah menua. Jadi, sebaiknya pemanenan arugula dilakukan cepat pada waktunya. Arugula cocok dijadikan salad yang dipadukan dengan bahan lainnya karena rasanya yang cukup kuat. Kemudian, kubis keriting atau kale. Kale adalah sayuran daun hijau yang mempunyai karakteristik daun keriting dan kaku. Dengan teknik pindah tanam, kale dapat dipanen dalam waktu 30 hingga 40 hari. Bahkan, kale muda juga bisa dipetik dalam 25 hari. Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih enak, tanaman ini lebih baik ditanam di daerah bersuhu dingin. Kale yang ditanam di suhu tinggi atau panas akan cenderung lebih pahit dan keras. Kale kaya akan vitamin A, B, dan berbagai macam mineral. Dilansir dari WebMD, tanaman ini dapat membantu menurunkan berat badan, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan menurunkan kolesterol dalam darah. Berbagai tanaman sayur di atas dapat menjadi sumber serat pangan yang memiliki gizi tinggi, memiliki jangka panen yang relatif singkat,
dan relatif mudah perawatannya. Jadi, yuk mulai manfaatkan pekarangan rumah untuk penuhi gizi keluarga.